Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa ya, kita ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah sistem basis data untuk pertemuan ke-12 ya. Oke, untuk pengabsenan langsung ke siakat masing-masing. Jangan lupa ya untuk absen karena absennya online. Jadi kalau yang tidak absennya berarti tidak tercantum ya secara otomatis di siakatnya. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, kita lanjut untuk perkuliahan ini ya, bisa kita mulai. Untuk kemarin kita sudah sampai pembahasan untuk worksheetnya adalah dengan membuat formnya ya. Kebetulan untuk yang worksheet awal pertemuan 10 itu kebanyakan ada beberapa ya yang katanya error dan tidak bisa direlasikan. Mungkin itu ada kesalahan di tabelnya ya, ataupun untuk primary key-nya. Jadi kalian lebih teliti lagi, mungkin bisa bertanya pada teman yang sudah
bisa ya, atau nanti saya contohkan untuk membuat relasinya ya di dalam query tersebut. Untuk hari ini pembahasannya adalah membuat reportnya ya. Setelah kita kemarin membuat tabel query, kemudian form, nah barulah kita membuat reportnya atau laporannya. Nah sebelumnya saya preview dulu untuk membuat query-nya. Untuk kemarin yang beberapa yang kesulitan mengenai query, mungkin saya perlihatkan ya. Nah seperti ini. Ini juga saya belum membuat report, nanti mudah ya membuat report, saya rasa saya praktikan juga tidak apa-apa nanti. Nah di sini query sebenarnya sudah saya buat, tapi kita buat lagi. Nah, kemarin kan kita ada kesulitan ya, kesulitan mengenai pembuatan reportnya atau merelasikannya. Di sini untuk formnya saya rasa kalian sudah bisa ya. Nah untuk query di ini kita bahas query ya. Untuk subform di bawah ini nanti saya jelaskan pertemuan depan saja biar enak ya. Oke, untuk query ya, kita membuat query lagi misalkan ya. Untuk query wizard di sini kita langsung oke. Nah, misalkan kita mau membuat dari tabel dulu ya. Di sini kan tabel mahasiswa, mata kuliah dan nilai. Kita klik salah satu dulu. Seperti ini. Modify the query design biar kita bisa membuat ini. Ini abaikan saja, mungkin namanya bisa kalian ubah ya untuk query-nya misalkan ya. Ini saya ambil untuk query yang ini misalkan query 2 karena di situ sudah ada query nilai ya. Query 2 seperti itu saja. Kita finish. Nah, di sini karena tadi kita sudah memasukkan salah satu tabelnya itu mahasiswa di sini sudah ada. Nah, ya. Untuk tipe untuk ininya sudah masuk semua ya karena otomatis. Nah, kemudian kalau kita membuatnya langsung menggunakan relationship itu sebenarnya satu persatu, tapi untuk lebih efektifnya seperti ini. Nah, ini bagaimana cara memasukkan tabel yang 2? Di sini baru masuk mahasiswa ya. Nah, untuk mata kuliah dan nilai kan belum masuk. Ini saat pembuatan query ya. Nah, kemudian bagaimana? Kita klik kanan di sini, kita show tabel ya. Nah, seperti ini. Jadi karena tabel mahasiswa sudah kita masukkan, jadi kita tidak perlu klik untuk mahasiswanya, untuk tabelnya ya. Kemudian untuk tabel yang kedua itu ada tabel mata kuliah, kita add, dia akan masuk. Nah seperti ini. Kemudian tabel nilai juga kita masukkan. Nah seperti ini, kita close. Oke, seperti ini ya untuk query-nya. Nah untuk relasinya itu kemarin kalau ada yang tidak bisa itu berarti ada sedikit kesalahan. Nah untuk mahasiswa itu kita berikan primary key di NPM, untuk mata kuliah di kode MK. Nah untuk nilai tidak diberikan kode untuk primary key tidak apa-apa. Nah cara relasinya bagaimana? Kita klik saja di sini. Ini sangat mudah sekali ya. Kelas misalkan kita relasikan dengan absen misalkan. Nah seperti ini. Nah mid misalkan kita relasikan dengan semester. Nah seperti ini ya. Ini cukup seperti ini saja, nanti bisa mendapatkan hasil ya. Hasilnya bagaimana? Kita klik di sini, design view. Kita datasheetnya dilihat. Ini karena tidak NPM-nya belum terdaftar ya, atau untuk relasinya tidak sesuai ya, karena sini tadi saya kan hanya asal saja. Nah kita delete saja, klik kanan di sini ya, delete seperti ini. Jadi sudah jadi seperti yang query di sini yang saya buat ya. Nah ini query-nya untuk seperti ini ya. Ini sama ya dengan query yang baru saya buat di sini. Ini untuk peletakan silahkan ya, sesuaikan. Nah datasheetnya itu sudah masuk di sini.
kita desain view dulu. Oh maaf, ini belum masuk ya untuk nilai ya. Nah kita klik di nilai itu, kita satu persatu kita klikkan 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi agar nanti datanya semuanya masuk ke dalam query-nya ya. Jadi di sini juga sama, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, barulah kita lihat data sheet-nya sudah masuk belum. Nah, sama kan? Jadi kita sudah masuk semua, namanya, absennya, nilai, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya sama ya untuk query yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini juga. Nah, seperti ini. Ini ya. Jadi saya rasa paham ya untuk mengenai pembuatan query tersebut ya, untuk relasi ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau buat relasi sebenarnya sama di sini, relasi. Nah, ini relasinya ya. Kalau kalian mau otak-atik di sini boleh. Relasi ini memang bisa dikatakan penting. Kenapa? Karena di sini ada kaitannya dengan mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Jadi mahasiswa itu nilainya berapa? Mahasiswa itu mengambil kuliah apa? Jadi harus direlasikan. Kalau tidak direlasikan, misalkan kita di sini kita hapus, nanti tidak akan masuk di dalam tabelnya atau data sheet-nya seperti ini. Misalkan kita ambil Fauzul Muna di sini. Dia kalau tidak kita relasikan dengan mata kuliah, dia tidak akan tampil di sini. Nah, dia mengambil mata kuliah apa? Dia tidak ada. Nah, karena sudah kita relasikan, jadi dia sudah terrelasi ya antara tabel mahasiswa dan mata kuliah tersebut. Nah, seperti itu ya, paham ya? Oke, seperti itu saja untuk query saya rasa ya. Nah, ini kita save dulu. Kalau yang relasi tidak usah, tidak apa-apa. Nah, kita close. Nah, untuk membuat report bagaimana? Report sebenarnya tidak perlu saya ajarkan mungkin ya. Ini kalian sudah. Tapi nanti saya berikan untuk tutornya ya. Nah, tutorialnya nanti ada di sini, ada report wizard. Misalkan kita masukkan tabel mahasiswa dulu untuk reportnya ya. Report itu untuk laporan. Oke, sudah kita masukkan semua. Ini mau ascending atau apa terserah ya. Kita mulai dari NPM, tabular atau kolom itu menyesuaikan seperti yang sudah saya terangkan kemarin ya. Ini juga menyesuaikan untuk tampilannya nanti ya. Silahkan pilih ya. Kita modify, kita beri nama report mahasiswa gitu ya, atau laporan gitu. Nah, seperti ini. Ini belum kita desain ulang ya. Misalkan kita apa adanya seperti ini saja, kita viewkan dulu bagaimana untuk tampilannya. Nah, di sini sudah ada ya untuk laporan data mahasiswanya, dia seperti ini. Kalau belum masuk nanti bisa kita desain ulang ya. Nah, ini kalau belum masuk nanti bisa kalian otak-atik seperti ini. Seperti ini ya, nanti bisa kalian otak-atik. Untuk laporan berikutnya silahkan menyesuaikan. Nah, itu adalah untuk pembuatan report pada pembahasan hari ini ya. Nah, bagaimana apa mungkin yang saya jelaskan hari ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk membuat report mahasiswa. Mungkin ini sudah saya share di Classroom, silahkan diambil ya. Untuk panduan kalian membuat sebuah report. Di sini ada yang pertama adalah membuat report mahasiswa. Nah, report mahasiswa tersebut kita ambil dari, nah ini seperti yang tadi ya. Jangan lupa untuk logonya ganti universitas ya. Ini buat laporan report mata kuliah. Kemudian untuk ada yang ketiga ada report nilai, karena ada 3 tabel tadi ya. Jadi masing-masing itu harus kita buatkan report. Nah, di sini untuk worksheet berikutnya adalah laporan nilai per kelas. Nah, di sini ada ya nilai per kelasnya. Nah, nanti bisa kalian sesuaikan ya di sini ya. Laporan kartu hasil studi atau KRS-nya. Karena kita membuat KHS ya, di sini ada KRS-nya. Nah, nanti saya kalau ada kebingungan bisa dipertanyakan ya. Kemudian untuk menu aplikasinya seperti ini.
nanti bisa kalian linkkan. Nah, linkannya bagaimana? Seperti ini, view code. Kita berikan perintah ya, perintah untuk agar nanti pada saat kita klik misalkan laporan data mahasiswa, dia sudah terkoneksi dengan menu di reportnya, seperti itu ya. Ini hanya untuk melingkan saja seperti halnya di desain web ya. Oke, seperti itu bisa dibuat nanti ya. Ada KRS juga. Untuk KRS nanti ada seperti ini hasilnya. Untuk rumus juga sudah ada ya di sini ya. Indeks prestasi. Nah, ini mungkin kalau tidak cukup untuk 1 hari silahkan ya konfirmasi nanti, berarti untuk pertemuan selanjutnya masih membuat KRS-nya. Misalkan kalau pertemuan hari ini kalian hanya bisa membuat laporannya atau reportnya, nanti bisa dilanjut untuk yang KRS berikutnya, untuk KRS dan permenuan tadi ya, untuk memasukkan menu ini ya. Oke, seperti itu. Sudah ada tutorial semuanya, saya rasa. Kalau mungkin ada kesalahan di bagian tutorial ini, mungkin kalian bisa ini ya, bisa kalian sesuaikan. Dalam artian ini seharusnya tidak seperti ini, saya coba dengan pengetahuan dari saya sendiri misalkan. Boleh, tidak apa-apa. Mungkin karena saya membuat seperti tutorial ataupun worksheet seperti ini, mungkin kan ada salahnya ya. Nah, takutnya seperti itu. Jadi kalau memang ada salah ya kalian koreksi. Yang benar seperti apa, seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Saya yang dulu seperti itu, memang ada sedikit kesalahan, tapi kalau kalian memang ingin membenahinya ataupun saya ingat kalau pada waktu itu harusnya seperti ini, nah boleh seperti itu intinya. Oke, saya rasa itu ya, cukup ya untuk hari ini, biar nanti konsen ke pembuatan project KHS untuk hari ini ya. Nanti sampai mana silahkan dilanjut ya. Kalau yang kemarin form belum selesai tidak apa-apa, silahkan untuk hari ini bisa kalian lanjutkan. Kemudian kalau setelah itu jadi formnya, barulah kalian buat untuk reportnya. Dan untuk submenu nanti mungkin minggu depan ya, submenu di dalam laporan di dalam menu tersebut, subform tersebut mungkin bisa saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Pada saat pertemuan ke 15 nanti barulah kita akan bahas mengenai sweet spotnya. Dan pada pertemuan terakhir kita ini ya, kita bahas mungkin untuk projectnya sampai mana, kemudian tampilannya seperti apa. Nah, di situ kita review, barulah nanti dikumpulkan pada saat UAS. Pada saat UAS yang saya harapkan sudah jadi ya. Kalau ada yang belum jadi, silahkan konfirmasi ke saya sebabnya apa, bisa dikonfirmasikan ke kontak saya seperti itu. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini, karena sifatnya adalah project berkelanjutan ya, jadi saya tidak membatasi harus sampai mana hari ini, tidak. Yang terpenting kalian continue ya, selalu urut ya, karena ini memang project aplikasi seperti ini kan urutan ya. Kalau kita membuat form dulu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak punya tabel. Nah, itu ya yang dimaksud berurutan. Jadi memang harus sesuai urutan yang sudah saya ajarkan pada saat awal-awal perkuliahan ya. Jadi membuat database, kemudian tabel, kemudian query, form, report, barulah kita ke aplikasi yaitu switchbot seperti itu. Untuk yang sesuai dengan prosedurnya, ibaratnya seperti itu. Oke, itu saja ya. Mungkin nanti bisa dipertanyakan kalau ada kesulitan atau yang perlu dipertanyakan, monggo nanti bisa ke kontak saya langsung. Karena sudah cukup yang sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri untuk tutorialnya ya. Silahkan nanti bisa dibaca, bisa dibuat ya, diimplementasikan ke dalam job kalian. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.